Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat Semantap, welcome to Semantap Podcast. Ya, seperti judul kita kali ini yaitu introducing ataupun perkenalan. Kita bakalan perkenalan dulu nih mengenai Semantap Podcast. Bener banget nih Kak, karena ini podcast perdana kita SMA 1 Tanjung Bintang. Oh iya, kan kita mengadakan Semantap Podcast nih, pasti ada dong tujuannya. Boleh jelasin nih ke teman-teman semua mengenai tujuan dari Semantap Podcast ini, Kak? Oke, jadi buat teman-teman, tujuan dari Semantap Podcast ini untuk memperkenalkan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, mulai dari kegiatannya, prestasi, dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Nah, supaya teman-teman semua nih tahu nih mengenai aktivitas yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini berlokasi di Jalan Antara Kalyayu, Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini dipimpin oleh Bapak Haristri Okvianto, SPD, MPD. Iya, benar Kak. Ya, walaupun sekolah kita berada di kabupaten, tapi kita nggak mau kalah dong dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Bener nggak sih Kak? Bener banget, makanya kita adain Semantap Podcast buat ngasih tahu teman-teman bahwasanya apa aja kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Oh iya bener nih Kak. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol nih ya. Oh ya teman-teman, udah pada kenal kita belum sih? Yang pastinya belum dong Kak. Nanti bakalan di Semantap Podcast ini bakalan ditemen sama kita nih. Oke, kita kenalan dulu boleh kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deinta Wisnusiwi, biasa dipanggil Deinta. Saya dari kelas 10-2 dan aku nggak bakal sendirian di sini, bakalan ditemenin dengan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arleta Karisma. Saya dari kelas 11 IPS 4. Oke Kak, kita udah perkenalan, udah pada kenal belum ya? Udah kan? Bener banget nih Kak. Oke, ya ngomong-ngomong tentang SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, kira-kira teman-teman penasaran gak sih mengenai aktivitas-aktivitas apa yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini? Pastinya teman-teman penasaran dong Kak. Oke, aku mau nanya nih Kak, kira-kira kegiatan apa sih Kak yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini, terutama yang akan diadakan pada bulan ini? Boleh kasih tahu ke teman-teman semua nih. Jadi teman-teman semua, di bulan ini SMA Negeri 1 Tanjung Bintang akan mengadakan Pemira nih. Wah, Pemira, apaan tuh Pemira? Apa ya? Nah, oke, sebelum kita melanjutkan, kita bakalan ngundang apa tuh? Ngundang bintang tamu yang gak kalah keren pastinya. Bintang tamu apa narasumber tuh Kak? Narasumber. Oke, siapa sih narasumbernya? Kira-kira teman-teman penasaran gak sih sama narasumber kita ini? Yang pasti narasumbernya keren banget dan juga luar biasa ya, yang pasti bakalan ngasih informasi menarik buat teman-teman semua. Ya bener banget. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, kalian bisa pantengin terus Semantap Podcast. Dan juga jangan lupa pantengin website SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Instagram SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dan jangan lupa di follow juga ya. Ya bener banget. Dan juga jangan lupa follow OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dan juga Jurbo Semantap. Bener banget. Oke nih Kak, sebelum kita mengundang narasumber kita bakalan ada jeda berikut ini. Pantengin terus Semantap Podcast. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama narasumber kita, Kak Pradana Ilhamsyah. Halo Kak Pradana. Halo. Ya, perkenalkan diri dulu sama teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Pradana Ilhamsyah dari 11 MIPA 2. Oke, jadi Kak Pradana ini teman-teman adalah Ketua Pelaksana Pemira 2023. Nah, di awal tadi kita sudah singgung soal Pemira nih, tapi teman-teman ada yang tahu nggak sih Pemira itu apa? Jadi kita langsung aja kali ya tanya sama Kak Pradana, apa sih itu Pemira Kak? Nah, Pemira itu adalah pemilihan raya atau di lingkup nasional adalah pemilu pemilihan umum. Nah, Pemira itu untuk mencari calon bakal ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi guys, Pemira itu untuk mencari calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Bener gak sih Kak? Bener banget. Nah, tadi kita udah bahas soal Pemiranya. Saya mau tanya nih Kak, sejauh mana progres Pemira ini? Oke, progres Pemira ini sudah dilaksanakan 90%.
Dan yang 10% lagi itu tinggal pemasangan banner dan penyusunan TPU, tempat pemungutan suara. Mungkin yang dimaksud Kak Ilham nih TPS ya. Ya, bener banget, TPS. Nah, tepat nih. Kalau boleh tahu nih Kak, lokasi pemilihannya di mana ya Kak? Nah, untuk lokasinya itu ada di Gosta Binta. Gosta Binta SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Benar banget. Nah, di sini kita udah ada calonnya ya Kak? Ada 3 calon. 3 pasangan calon. Dan menurut Kakak, apakah sudah sesuai kriteria nih 3 pasangan calon tersebut? Nah, untuk 3 pasangan calon ini sudah sangat sesuai kriteria. Berarti calon-calon ini orang-orang yang hebat banget nih ya Kak? Iya, pastinya dong. Nah, kalau untuk tanggal pelaksanaan pemilihan kapan nih Kak? Untuk tanggalnya tanggal 7 September. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu pemila dan kapan dilaksanakannya? Jadi pemila itu pemilihan raya yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 September di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Lokasinya di Gosta Binta. Nah, buat teman-teman jangan lupa usulkan suara kalian dan jangan golput ya. Oke, mungkin segitu dulu ya Kak penjelasan dari Kak Ilham Syah tentang pemila. Dan kita bakal ada narasumber selanjutnya yaitu calon ketua OSIS nih teman-teman. Tapi setelah jeda berikut ini ya, jangan lupa pantengin terus podcast Semantap. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama paslon nomor urut 1. Halo Kak Brilian. Halo. Nah teman-teman ini pasti mau kenal lebih deket dong sama Kak Brilian. Mungkin Kak Brilian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Saya Abrilian Anjani dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini saya dari paslon nomor urut 1. Keren banget nih Kak Abrilian. Dan mungkin aku boleh tanya-tanya ya Kak sama Kak Abrilian. Ya. Nah, Kak Abrilian, seandainya nih Kak Abrilian terpilih menjadi ketua OSIS, gimana sih cara Kak Abrilian membagi waktu antara belajar dan juga organisasi nih Kak? Oke, belajar dari pengalaman sebelumnya nih. Jadi yang pertama itu tentukan skala prioritas. Jadi harus tahu nih prioritasnya mana yang lebih penting gitu antara belajar dan juga organisasi. Dan selanjutnya itu bisa buat jadwal belajar harian gitu. Dan juga bisa kalau misalnya ada tugas itu langsung dikerjakan, jangan sampai tugasnya itu menumpuk dan akan mengganggu aktivitas yang lainnya seperti itu. Jadi menentukan skala prioritas dan juga tidak menumpuk tugas gitu ya Kak? Iya. Nah nih Kak Abrilian, kan di luar sana masih banyak nih yang beranggapan bahwasanya pemimpin tuh harus laki-laki. Gimana sih tanggapan Kak Abrilian sendiri? Oke, menurut saya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh jenjang karirnya. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi kita memiliki kesetaraan gitu ya Kak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah tadi aku sudah sempat baca nih visi misi Kak Abrilian. Wah keren banget nih visi misinya. Dan mungkin Kak Abrilian boleh jelasin ke teman-teman dan bagaimana sih cara Kak Abrilian merealisasikan visi misi tersebut? Oke baik, jadi visi misi saya adalah menjadikan OSIS sebagai tempat bagi siswa untuk mewujudkan individu yang jujur, takwa, dan berkualitas. Nah, salah satu misi saya untuk mencapai visi saya tersebut yaitu meningkatkan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, cara saya merealisasikan misi saya tersebut bisa saja dengan cara melakukan sholat zuhur berjamaah dan juga melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keren banget nih Kak Abrilian teman-teman. Dan Kak Abrilian boleh nih kasih closing statement buat teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, jadikan Semantap lebih maju, pilih nomor 1. Wah keren banget. Buat teman-teman inget ya, jangan golput. Terima kasih Kak Abrilian telah meluangkan waktunya nih berbincang-bincang dengan kami. Dan setelah ini masih ada paslon nomor urut 2. Dan buat teman-teman jangan lupa pantengin terus Semantap Podcast. Oke teman-teman, dari kali ini kita sudah bersama paslon nomor urut 2. Halo Kak Reva. Halo. Mungkin teman-teman mau lebih dekat nih sama Kak Reva. Mungkin Kak Reva boleh memperkenalkan dirinya? Boleh banget. Nama saya Reva Nabila Putri, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya dari paslon nomor urut 2. Wah, duanya identik ya teman-teman, duanya seperti ini. Jadi paslon nomor urut 2 nih penuh cinta ya Kak Reva. Nah, Arla tuh mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Reva.
Jadi seandainya Kak Reva nih menjadi ketua OSIS, gimana sih cara Kak Reva membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi? Mungkin Kak Reva bisa sekalian kasih tips nih ke teman-teman. Oke. Kalau dengan cara saya sendiri, biasanya saya bisa mengatur jadwal, manajemen waktu saya dengan baik dan disiplin waktu tentunya. Wah, jadi di sini yang ditekankan adalah disiplin waktu nih ya Kak Reva, keren banget. Nah nih Kak Reva, di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya pemimpin tuh harus laki-laki. Gimana sih tanggapan Kak Reva? Menurut saya nggak harus laki-laki ya pemimpin itu, karena perempuan juga bisa lebih baik dari laki-laki untuk menjadi pemimpin. Nah, setiap individu itu punya hak untuk menjadi pemimpin, nggak cuman memandang gendernya doang ya Kak. Jadi tidak perlu memandang gender ya Kak, baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi seorang pemimpin. Nah nih, tadi aku udah sempet nih baca visi misinya Kak Reva, keren banget. Dan mungkin Kak Reva bisa sekalian kasih tahu ke teman-teman dan juga bagaimana sih cara Kak Reva merealisasikan visi misi tersebut. Visi saya adalah menjadikan organisasi OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang yang radius. Wah, radius. Kira-kira radius itu apa sih, Kak? Radius adalah singkatan dari R untuk religius, A untuk aktif, D untuk disiplin, I untuk integritas, U untuk unggul, dan S untuk solidaritas. Wah, keren banget nih, paslon nomor urut 2 punya ciri khasnya sendiri ya teman-teman, yaitu radius. Gimana sih Kak cara Kakak merealisasikan radius tersebut? Dengan melibatkan anggota OSIS untuk melaksanakan hal-hal yang menunjang keberhasilan visi dan misi tersebut. Nah, cara dengan merealisasikannya itu dengan hal-hal seperti apa sih Kak? Oke, contohnya dengan mengadakan evaluasi kegiatan yang akan dilakukan, yang telah dilakukan, dan evaluasi anggota itu sendiri. Wah, keren banget nih Kak Reva. Mungkin Kak Reva bisa kasih closing statementnya nih buat teman-teman. Bersama nomor 2, semantap semakin jaya. Wah, keren banget. Dan buat teman-teman ingat ya, jangan golput. Dan setelah ini masih ada paslon nomor urut 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semantap Podcast. Nah, sekarang kita sudah bersama paslon nomor urut 3 nih. Halo Kak Sasti. Halo. Mungkin teman-teman nih banyak yang belum tahu tentang Kak Sasti. Mungkin Kak Sasti boleh kenalan dulu nih. Boleh banget dong. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Prambayu Mutia Sasti. Biasanya lebih akrab disapa Sasti dari kelas 11 IPA 1. Jadi biasanya dipanggil Kak Sasti ya Kak, ya, bukan bener. Kak Prambayu. Bukan. Oke nih Kak, di sini aku mau bincang-bincang, mau tanya-tanya nih sama Kak Sasti. Seandainya nih Kak Sasti nanti terpilih menjadi ketua OSIS, gimana sih cara Kak Sasti membagi waktu antara belajar dan juga organisasi nih Kak? Mungkin bisa sekalian kasih tips juga nih ke teman-teman. Karena aku sebenarnya di organisasi ini udah tahun kedua ya, jadi 2 periode udahan. Wah, 2 periode. Ya. Kalau aku sih biasanya tentunya aku bakal buat jadwal yang dimana jadwal itu tuh isinya kapan aku harus belajar, kapan aku harus berorganisasi, apa yang harus aku kerjain gitu. Aku bakal buat jadwal tentunya biar nggak selip. Takutnya kan ntar lupa tuh, Ya, apalagi namanya seorang pelajar itu nggak boleh lupa tuh sama kewajibannya belajar. Benar banget kan. nih Kak Sasti. Jadi harus balance, harus imbang lah pokoknya. Gimana caranya aku harus bisa nyesuaiin nih jadwal organisasi aku sama belajar aku. Kalau semisal aku organisasi pagi, malamnya aku bisa buat belajar. Jadi walaupun aku anak organisasi, bukan berarti akademiku harus 0 kan? Iya nggak? Banget. Jadi harus bisa seimbang dan Iya, balance ya Kak bener antara banget. organisasi dan juga belajar. Nah tadi tips-tipsnya nih teman-teman dari Kak Sasti. Nah Kak Sasti aku masih mau tanya nih, kan banyak orang di luar sana masih sering berpikir kalau pemimpin tuh harus laki-laki. Gimana sih tanggapan dari Kak Sasti sendiri? Kalau aku sih ya kurang setuju ya sama tanggapan tersebut. Karena menurut aku laki-laki sama perempuan itu boleh jadi pemimpin. Nggak ada larangannya. Bahkan dalam Islam pun nggak ada ya Kak Arleta larangannya. Iya Iya kan? larangan. Selama perempuan itu merasa siap dan sanggup untuk memiliki tanggung jawab tersebut, nggak masalah buat aku.
Jadi nggak masalah ya kan, mau perempuan mau laki kita boleh mencoba menjadi seorang pemimpin. Nah tadi Arleta udah sempet baca nih Kak visi misi dari Kak Sasti, keren banget. Dan mungkin Kak Sasti boleh jelasin lagi nih ke teman-teman dan juga bagaimana cara Kak Sasti merealisasikannya. Visi aku itu mengelola aspirasi siswa-siswi dalam menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kreativitas untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang menjadi yang lebih baik. Dan untuk aku mewujudin nih, merealisasikan visi tersebut, tentunya aku bakal jadiin OSIS itu sebagai wadah untuk aspirasi kalian semua. Jadi OSIS ini bakal jadi tempat buat kalian berpendapat, buat kalian menuangkan ide-ide baru. Jadi kalian tuh bebas. Karena itu termasuk hak asasi nggak sih Kak? Bener banget, hak asasi kita sebagai manusia untuk berpendapat. Iya, jadi kalian bisa berpendapat di OSIS. Kalian punya impian mau kayak gimana, kita bakal welcome, bakal nerima semua aspirasi kalian. Jadi OSIS ini kayak semacam manifestnya bagi para siswa-siswi. Bener banget. Jadi nggak perlu jauh-jauh ngetik di IG ya. Iya, bener. Bisa langsung ke OSIS. Nah, mungkin Kak Sasti bisa kasih closing statement nih buat teman-teman semuanya nih. Jangan lupa buat pilih nomor 3, karena nomor 3 hasil nyata sedikit bicara fokus program kerja semantap maju. Wah keren banget Kak Sasti. Nah buat teman-teman inget ya, jangan golput. Nah terima kasih Kak Sasti udah menyempatkan waktunya buat berbincang-bincang bareng kami di sini. Nah buat teman-teman semua jangan lupa saksikan terus podcast Semantap. Nah teman-teman, itu tadi merupakan obrolan santai kami bersama paslon 1, 2, dan 3. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, di tanggal 7 September 2023 akan ada pemilihan di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, tepatnya di Gostabinta. Ingat ya, jangan golput. Ekspresikan suaramu, jadilah pemilih yang cerdas. Pilihlah yang terbaik untuk menjadikan Semantap lebih maju. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa terus pantengin Semantap Podcast. Dan juga jangan lupa pantengin website SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Jangan lupa juga follow akun Instagram SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, OSIS Semantap, Jurpos Mantap. Nah, mungkin itu tadi sekian dari kami. Aku Dainta. aku Arleta.